Kami baru saja pemerintah Kabupaten Negeri Hilir rapat koordinasi dengan semua komponen yang terkait, mulai dari TNI, Polri, Kesehatan, KKP, kemudian Kesbangpol, Satpol dan semuanya. Kita rapat agak mendadak memang, tadi jam 5 kita rapat dalam rangka untuk penanggulangan dan yang menyangkut dengan corona atau COVID-19. Jadi kita sudah diskusikan tadi semua hal dan secara teknis Dr. Saud sebagai Direktur Rumah Sakit Purwusada yang merupakan rumah sakit rujukan untuk corona ini. Jadi kami pemerintah daerah tentunya mengambil peran di sini bagaimana mengantisipasi ini semua. Nanti secara teknis Pak KKP, Kepala KKP dan Pak Dr. Saud sebagai Direktur Rumah Sakit Purwusada. Untuk kesiapan dari Pemkot sendiri gimana? Inilah kami tadi persiapan hari ini tadi rapat semua persiapan semua masalah mulai dari penanggulangan, mulai dari yang sudah kita isolasi dan sebagainya tadi kita sudah siapkan semua dan ini kita sudah bagi tugas untuk pengawalan dari polisi, dari TNI, dari Satpol untuk dari sisi teknis kesehatan ada dinas kesehatan, puskesmas, kemudian rumah sakit 3 kita rumah sakit juga yang memang semua sudah kita siapkan, termasuk juga nanti pelindung seperti masker dan sebagainya. Jadi darurat corona. Ini nanti dokter yang nyampe. Di Rumah Sakit Umum Daerah Purwusada pada hari ini telah menerima 1 orang pasien rujukan dari kantor kesehatan pelabuhan itu terduga COVID-19. Jadi kita melakukan perawatan di ruang isolasi yang telah kita siapkan. Di penanganan kita di ruang isolasi kita telah menyiapkan tenaga medis, paramedis, dan peralatan-peralatan yang dibutuhkan. Kemudian ada 6 orang dari rombongan ABK, ya pasien yang terduga tadi itu dilakukan observasi di ruang observasi khusus. Hasil pemeriksaan pada hari ini itu nanti akan kita sondingkan dengan pemeriksaan swab tenggorokan yang akan dilakukan oleh tim dari provinsi. Ya kita doakan bersama mudah-mudahan hasil labornya akan baik dan negatif COVID-19. Biasanya berapa lama itu Pak? Kita bisa berobat di suspek ini bisa juga terpapar corona atau tidak? Untuk hasil daripada pemeriksaan swab tenggorokan itu lebih kurang 7 sampai 14 hari kita bisa mendapatkan hasilnya. Dan pemeriksaan laboratorium ini nanti akan kita kirim ke Jakarta. Kita belum bisa melakukan pemeriksaan itu di Tembilahan. Mungkin sedikit Pak tambahan Pak. Hari ini mungkin masyarakat kita agak hebohnya saya bilang apa? Mungkin kita ingin tahu juga prosedur penanganan suspek corona sendiri, prosesnya seperti apa. Hari ini kita kan lihat ambulan kita datang ke sana, masyarakat kita menjadi heboh. Hari ini berita juga berkembang lihat di lapangan. Itu takutnya kan media nanti akan jadi salah. Mungkin kita ingin betul. Artinya tidak supaya tidak panik masyarakat Pak. Ya. Jadi kepada masyarakat kita himbau jangan panik. Kalau ada mengalami keluhan seperti yang kita ketahui di media massa, ada keluhan seperti demam, batuk, sakit tenggorokan, ada sesak napas, segera memeriksakan diri ke sarana kesehatan yang ada, yang terdekat, kemudian ikuti petunjuk daripada petugas kesehatan. Yang kita khawatirkan adalah penderita yang kebetulan mereka kontak dengan penderita corona itu sendiri, atau mereka yang sudah berada pada negara yang terkonfirmasi. Jadi pada pasien kita ini mereka berasal dari Malaysia kemarin. Sementara Malaysia kan sudah menjadi negara yang terkonfirmasi COVID-19. Oleh karena itu prosedur tetap yang dikeluarkan oleh pemerintah Kementerian Kesehatan, kita wajib untuk melakukan pengawasan dan penanganan terhadap terduga tadi. Nah, dan kita belum ada yang namanya penyakit corona atau COVID-19 di Kabupaten Indragiri Hilir. Hanya karena protapnya kita harus menangani, kita melakukan gerak cepat, kita respon cepat supaya terhindar hal-hal yang tidak kita inginkan. Sehingga kepada masyarakat kita himbau supaya jangan panik karena belum ada corona sampai nanti hasil labor yang
kita kirim itu kita dapatkan hasilnya. Pak Sigit, Pak Kambik, Pak Sigit kemarin katanya pemeriksaan itu kemarin, kok baru hari ini baru ditangani, Pak? Ya. Pemeriksaan itu dilakukan oleh kawan-kawan kita dari kantor kesehatan pelabuhan, dilakukan pemeriksaan, penanganan, kemudian dilihat suhunya masih tinggi, yaitu 37,5 derajat. Kemudian diperiksa lagi, diberikan pengobatan dan penanganan, masih juga belum ada penurunan dari suhu. Jadi di dalam prosedur kita ini sudah harus dirujuk ke rumah sakit rujukan COVID-19. Makanya baru ditangani pada hari ini karena pasiennya itu datangnya menurut kawan-kawan dari KKP itu kemarin hari ini hari Rabu, hari Selasa siang. Jadi Pak, itu ada beberapa orang ABK yang sudah pulang ke rumah tadi malam katanya. Itu bagaimana Pak? Sudah ketemu keluarga, Pak? Sudah ketemu keluarganya gitu? Ya, jadi pas ABK kita yang sudah ketemu keluarga, itu tadi sudah dilakukan desinfektan, sudah dilakukan edukasi oleh kawan-kawan dari KKP. Nanti kawan-kawan dari kantor kesehatan pelabuhan akan memberi penjelasan. Ini apa mereka harus labuh di tengah, tapi kondisi hari ini mereka sempat melabuh langsung, bahkan mereka sudah menemui keluarga. Penanganan kita seperti apa Pak? Karena khawatir kita bukan kita aja, ini kasus ini sudah dunia Pak. Berarti kan itu kesiapan kita, mungkin proses kita proses baku. Itu yang kita perlu Pak. Dari kemarin kita sudah melakukan pemeriksaan tindakan kesehatan terhadap ABK. Itu tadi ada pertanyaan tuh kenapa kenapa sekarang baru dilakukan evakuasi, kenapa tidak kemarin? Tapi itu memang sudah prosedurnya. Ternyata kalau kita lakukan pemeriksaan pada tahap awal itu demam, mungkin kalau langsung kita evakuasi, kita buat rujukan, mungkin itu aja biasa demam biasa. Kemudian kita lakukan lagi tindakan yang kedua, kita lakukan lagi pemeriksaan kesehatan. Ternyata kondisinya juga tidak membaik, itu masih ada gejala-gejala seperti bersin, batuk, sakit tenggorokan. Kemudian kita lakukan koordinasi dengan rumah sakit dan dinas kesehatan. Ternyata memang kondisinya belum begitu membaik. Jadi akhirnya kita dengan rumah sakit mengambil inisiatif untuk melakukan rujukan. Nah, itu untuk mengantisipasi penyebaran bila ada. Ya. Jadi untuk pertanyaan saya tadi Pak, masalah kapal-kapal Sambu yang bolak-balik satu Itu bulan 2 kali. kita selalu melakukan pemeriksaan Pak. Ya. Pengawasan tindakan kapal, kesehatan kapal itu setiap kedatangan kapal dari luar, walaupun tidak dari daerah terjangkit, kita selalu melakukan tindakan sanitasi kapal. Upaya antisipasi Pak, ada peralatan-peralatan yang dibutuhkan mungkin dari Ada kita gini Pak, kalau penumpang. kalau untuk sekarang ini kan karena kita ini termasuk pelabuhan sekunder kita nih Pak, bukan pelabuhan primer. Kalau pelabuhan primer itu kita harus melakukan segala upaya itu yang langsung berhubungan kedatangan dari luar negeri, khususnya penumpang. Kita ini kan tidak, hanya masuk wilayah dari Batam atau Karimun. Kalau khusus untuk dari ABK yang datang dari luar negeri, kita melakukan thermal scanner Pak, tapi kita melakukan thermal gun manual. Jadi untuk di Sambu atau di PT Kita sudah diletak anggota kita. Sudah Pak, kita sudah melakukan pengawasan kemarin baru 2 hari yang lalu kita di sana melakukan untuk pengawasan khususnya tenaga kerja asing. Itu setiap kapal juga sudah kita lakukan itu di daerah Sungai Guntung, di Sambu ada tenaga asing sudah Pak, sudah kita lakukan. Pak, satu lagi Pak, tersuspek yang tadi ini Pak, ada tak kronologisnya Pak, berkontak langsung dengan orang-orang ya. Diduga itu. Maksudnya ada riwayatnya kenapa sampai dia tersuspek nih Pak? Ini tadi kita pun melakukan pemeriksaan. Alhamdulillah untuk sampai saat ini kondisi mereka dalam keadaan sehat. Kenapa kita lakukan observasi? Memang aturan seperti itu. Takut kita yang satu orang ini, misalnya dari suspek, ternyata dari hasil laboratorium positif. Jadi yang 6 orang ini kita lakukan pengawasan untuk tidak terjadi penyebaran ke lain lagi. Tetapi nanti insya Allah kalau dalam hasil laboratorium, hasil lab, hasilnya negatif, 6 orang diobservasi segera kita bawa pulang.
Walaupun tidak sampai 14 hari. Maksudnya kronologisnya Pak, mungkin Kronologis, iya, mengapa sampai dia suspek dari itu awal ya, dia datang. dari awal dia datang mungkin ada kontak di Malaysia atau apa gitu. Dia gini, waktu di Malaysia ketika kita wawancara, kita lakukan pemeriksaan, dia demam. Ya, demam, panas, suhu tubuh 37,5 derajat Celcius. Ketika kita tanya, ternyata dia di sana di Malaysia pernah turun ke pasar. Melakukan aktivitas belanja kurang lebih 1 jam. Awalnya ya pertama tidak mau mengaku, setelah kita wawancara atau secara mendalam untuk lebih baik lagi kepada masyarakat kita di Tembilahan, ternyata sudah pernah melakukan aktivitas di pasar di Batu Pahat. Jadi pesan Bapak untuk masyarakat Pinggir, Itu PHBS Pak paling penting, perilaku hidup bersih dan sehat. Minimal Pak melakukan sesuatu itu cuci tangan dulu pakai sabun. Kalau kita sudah melakukan cuci tangan pakai sabun, minimal 50% kita sudah terhindar dari penyakit.